Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Cermai, 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 teriak kernet bus kepada seluruh penumpang yang masih tersisa. Aku yang sempat terlelap mengeliatkan badan dan mengusap mata. Ini sudah sampai daerah Cermai, Bang. Iyo, Dek, saut sang kernet sambil terus berlalu ke belakang bus. Ra, kita udah sampai, ayo bangun. Aku menyenggol bau Kara berulang kali. Ia mengucek mata dan melihat sekeliling. Udah kosong. Iya, semua orang udah turun, ayo. Ajakku sambil berdiri dan berlalu ke pintu keluar. Kuperhatikan dengan seksama hiruk pikuk warga yang lalu lalang. Ternyata hari ini adalah hari pasar. Makanya masyarakat terlihat sibuk. Banyak pedagang dan pembeli yang sibuk melakukan aktivitas mereka. Serta banyak anak-anak yang bermain, berlarian ke sana kemari. Sarah, lihat deh, atap rumahnya lucu banget. Ia menunjuk ke arah salah satu atap bangunan. Apanya yang lucu, biasa aja kali. Jawabku kaku, seraya berlalu. Lucu, kayak tanduk gitu atapnya. Itu namanya gonjong. Kalau rumah atau bangunan orang Minang, memang ada itunya. Itu kan khasnya. Sautku sambil melirik ke arah atap yang Kara terus tunjuk. Jadi rumah nenekmu masih jauh? Aku mengangkat kedua bahu. Apa kita nggak bakal nyasar? Entahlah, berharap saja tidak. Kamu tahu kan, aku belum pernah pulang kampung. Aku menghampiri pangkalan ojek yang mangkal tak jauh dari pasar. Pak, ojek ke Sungai Tuo berapa ya, Pak? Tukang ojek tampak mengernyitkan kening dan menatap kami dari ujung rambut ke ujung kaki. Kemudian mengangkat bahu dan menggeleng. Aku dan Kara bertukar pandang. Sarah, kayaknya bapak ini bukan orang baik-baik deh. Kara memeluk lenganku. Hus, jaga omongan. Aku menyenggol perutnya, membuat ia sedikit mengaduh. Pak, ojek ke daerah Sungai Toa berapa ya? Aku kembali melontarkan pertanyaan yang sama. Namun bapak itu kembali menggeleng. Kayaknya dia nggak ngerti bahasa Indonesia deh. Ucap Kara. Aku menghela napas pelan. Sebenarnya di sini bahasa Minang ya. Cuman langsung Mimin terjemahkan saja ya, biar gampang. Jauh, jawab bapak itu singkat. Apa dia bilang? Jauh, Ser. Kara masih memeluk lenganku. Duh, aku nggak tahu. Kamu berhentilah pegang tanganku. Aku melepas paksa tangan Kara. Emosian mulu sih setelah sampai sini. Ia memanyunkan bibir. Aku mengotak-atik ponselku. Percuma kamu sibuk sama HP-mu. Di sini nggak ada Gojek. Kota gede gini, kok masih primitif ya? Ra, jangan sembarangan ngomong di daerah baru. Aku kembali mengingatkan. Habisnya lucu, masa kamu nggak bisa bahasa kampung sendiri sih? Ya mau diapain lagi? Orang aku di rumah ngomong pakai bahasa Indonesia doang kok. Jadi gimana nih? Udah mau maghrib. Jaraknya 20 km dari sini, Ra. Mungkin ini alasannya bapak ojek itu nggak mau anterin kita. Takut keburu malam. 20 km? Astaga, Sarah. Kita nginap di sini aja malam ini. Besok kita bakal lanjut perjalanan. Kara mengangguk setuju. Aku menghampiri minimarket yang berada di persimpangan jalan untuk membeli beberapa makanan dan minuman, serta bertanya di mana tempat penginapan. Nggak ada tempat penginapan, Ra. Astaga, gimana dong? Kata Mas itu, kalau mau kita nginap di kantor desa. Kantor desa? Kita ini cewek-cewek berdua, mana aman? Terus mau tidur di mana lagi? Di masjid, di pasar? Aduh,
ngeluh mulu, nih minum. Aku melemparkan sebotol air mineral padanya. Ini karma, karena kamu gak mau nurut kata orang tua, ucapnya usai meneguk air yang kuberikan. Wajar kali Ra, kalau aku pengen tahu kampungku di mana. Sudah 26 tahun, tapi aku tak pernah dibawa pulang kampung ke rumah nenek. Mungkin karena kampungnya terlalu pelosok, makanya mamamu malas pulang kampung. Aku mengangkat kedua bahu. Entah kenapa, hatiku berkata ada alasan lain. Alasan apa? Mereka itu seakan menyembunyikan sesuatu. Aku penasaran apa alasannya ia tak pernah membawa kami ke sini. Sesuatu? Iya, kan aneh. Seorang anak perantau dilarang tahu tentang kampung halamannya. Mungkin mamamu menghindari mantannya yang ada di kampung ini kali. Hus, ngarang kamu. Ya, siapa tahu kan ia tergila-gila sama mamamu, terus meneror kehidupan mamamu karena ia lebih memilih papamu. Apaan sih? Gak jelas ah. Kami tertawarnya. Dan mungkin mamamu pernah berbuat aib dan diusir dari kampung ini. Tawa kami semakin pecah. Kurang ajar. Aku melirik seorang pria yang sedari tadi memperhatikan kami. Maaf, kenapa sedari tadi ngeliat kami aja ya bang? Tanyaku tiba-tiba menghampirinya. Ia tersenyum malu, menggaruk kepala yang mungkin tak gatal. Kok kamu samperin sih, Ser? Jangan-jangan ia ada niat jahat. Kara tiba-tiba menghampiri dan berbisik. Jangan salah paham dulu. Jawabnya sambil melirik kanan kiri, seperti ia mendengar ucapan Kara. Akhirnya ada yang bisa bahasa Indonesia juga, Ser. Aku dengar kalian mencari penginapan. Aku mengernyitkan kening. Kebetulan aku kerja di kantor camat Tanjung Mutiara. Terus, kalau kalian mau, kalian bisa menginap di sana. Kebetulan ada sebuah kamar yang biasa ditempati oleh anak KKN. Jelas pria berkulit sawo matang itu. Ya udah deh, soalnya kami sudah cari penginapan, ternyata nggak ada. Sautku seraya melukis senyum, berusaha ramah ke penduduk lokal. Kara melihat khawatir karena ia terus menarik lengan bajuku. Wajar saja, ia memang memiliki sifat yang tidak mudah percaya dan penakut. Gak apa-apa, bisikku pada sahabat dari TK ku itu. Ya udah, masukin aja barang kalian ke bagasi mobil, biar aku antarkan kalian. Terima kasih bang. Ia tersenyum ramah, sedangkan Kara masih bersembunyi di balik punggungku. Kalau boleh tahu kalian mau kemana? Ucap pria berkemeja coklat itu sambil menyetir. Mau ke desa Sungai Toa bang. Sungai Toa? Ucapnya sambil menghentikan laju mobilnya. Mau ke rumah siapa? Tanyanya antusias. Jawabku ragu sambil memandang ke arah Kara yang duduk di belakang. Ke rumah Pak Buyung, saut Kara tiba-tiba. Pak Buyung? Ia menekuk dahi seakan berpikir. Kami berdua mengangguk berharap dapat kabar baik. Pak Buyung mana ya? Di daerah Minang ini banyak yang namanya Buyung, karena Buyung itu artinya panggilan anak laki-laki. Aduh, mampus kita. Kara menghela nafas kesal. Kebetulan aku mau ke sana juga. Kalau mau kita barengan. Asik, kita nggak usah tidur di kantor camat. Kan serem tidur di kantor besar yang kosong, ntar ada. Celoteh Kara. Pria berbadan tinggi itu pun tertawa. Kamu ngapain ke sana? Tanya aku. Di sana rumah orang tuaku. Kalau akhir pekan aku pulang. Kalau hari kerja aku ya di kosan. Kami berdua mengangguk paham. Ia mulai melajukan kembali mobilnya. Berarti kalian ikut aku ke Sungai Toa kan? Loh, siapa yang bilang setuju? Aku mulai panik. Ia tertawarnya. Tenang, aku bukan orang jahat kok. Ntar kalau nggak jumpa rumah Pak Buyung yang kamu cari, kamu bisa nginap di rumah ibuku. Aku menghela nafas. Terserahlah, bisik batinku. Sudah hampir setengah jam perjalanan, kami melintasi kampung-kampung yang berudara sejuk. Berpemandangan asri dengan gunung dan pohon yang berbaris-baris.
Sungguh suasana yang berbeda dengan tempat tinggalku di provinsi sebelah. Suasana panas, penuh polusi udara, serta asap yang terus-menerus keluar dari cerobong raksasa pabrik. Kenapa Mama dan Papa lebih memilih tinggal di tempat yang membosankan? Jelas-jelas Mama punya kampung yang begitu segar udaranya. Masyarakat yang ramah serta senang membantu. Jauh berbeda dengan lingkungan rumahku yang tak peduli satu sama lain. Bahkan tetangga sebelah saja kadang kita tidak kenal. Rasa penasaranku tentang kampung halamanku semakin besar. Ponselku bergetar, sebuah tulisan Mama tertera di layarnya. Bergegas kutunjukkan layar ponsel kepada Kara. Ia juga tampak panik. Kupandangi wajah Randy, pria yang sedang menolong kami. Telunjuk yang kutempel di bibir mengisyaratkan ia agar diam selama aku mengangkat telepon. Ia pun mengangguk paham. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Mama sehat? Tanyaku berbahasa basi. Alhamdulillah, kamu lagi di mana, Sera? Dek, hatiku bergetar, takut Mama tahu kalau kami dalam perjalanan menuju kampung halaman Mama. Di kos, Ma. Jawabku bohong. Serius? Ia terdengar kurang percaya, mungkin karena aku sering membohonginya. Iyalah, Ma. Aku tertawa palsu sambil melirik Kara. Iya Tante, kami lagi di kos pulang kerja. Kara tiba-tiba ikut menyambung pembicaraan. Oh, ada Kara. Kalau begitu Tante percaya. Aku mengembuskan nafas lega. Dengar ya, Sera Andrika Chania. Awas kalau Mama tahu kamu bohong. Hatiku semakin tak tenang karena Mama semakin meninggikan nada suaranya. Iya loh, Ma. Udah dulu ya. Kami mau istirahat. Assalamualaikum. Aku memutuskan begitu saja panggilan itu. Kami bernafas lega dan kemudian tertawa. Hampir saja. Andrika Chania. Randy menyela. Kenapa? Itu nama keluarga kalian? Setauku itu bukan nama keluarga. Meski aku dan adikku pakai nama itu. Apa Mama kamu namanya ada Andrika Chanianya juga? Aku menggeleng. Nama mamaku Wardah Chania. Wardah? Apa Pak Buyung itu nama paman kamu? Aku bertukar pandang dengan Kara. Aku tahu di mana tempat tujuanmu. Ucap Randy semakin melajukan mobilnya. Aku mengernyitkan kening. Tapi kalau nanti kamu telah sampai sana, tolong hati-hati kalau bicara, makan ataupun minum. Kalau ada apa-apa hubungi aku. Ini nomor HP-ku. Ia memberikan sebuah kartu nama. Aku hanya menatap bingung. Wajar sajalah, mungkin karena kami orang baru, makanya kami harus pandai jaga sikap. Bisik batinku. Tak berselang lama Randy memarkirkan mobil tuanya di depan rumah yang cukup besar dan berpagar tembok tinggi. Ingat, jangan sembarangan makan di kampung ini. Nanti kalian bisa jadi tumbal. Tiba-tiba Randy mengucapkan kata yang tak masuk akal lagi. Ini rumah siapa? Rumah kamu? Aku mengalihkan pembicaraan. Ia tersenyum dan mengisyaratkan untuk mengikutinya. Aku dan Kara pun keluar, berdiri di belakang Randy. Ia menekan tombol bel di pintu masuk. Tak lama seorang wanita parubaya datang dan membuka pintu pagar. Assalamualaikum, Bu. Ini ada keponakan Pak Buyung baru datang dari kota Pekanbaru. Ponakan yang mana ya? Wanita parubaya itu tampak kebingungan. Anaknya Ibu Wardah. Astagfirullahaladzim, ternyata orang dari jauh telah datang. Silakan masuk, Pak Sultan Gadang ada di dalam. Wanita itu tampak antusias dengan kedatangan kami. Pak Sultan, keponakan sudah datang dari tanah rantau. Wanita itu sedikit berteriak. Seorang pria parubaya tampak berdiri di depan pintu. Ia menyipitkan mata, melihat siapa yang datang. Tubuhnya yang gagah serta wajahnya yang tampan tak terkikis sedikit pun oleh usianya. Astaga, keponakanku telah datang. Ia merentangkan kedua lengannya, mendekat serta menepuk kedua bahuku. Ya ampun, wajah mirip sekali dengan adikku.
Aku mengangguk pelan mendengar ucapan Pak Puyung yang hanya sedikit aku pahami. "Ayo masuk," ucap Pak Puyung kepada Randy. Namun ia mengangguk pelan dan menatap kiri kanan. Tampak jelas ia tak nyaman. "Lain kali saja lah Pak, saya mau langsung pulang saja." "Oh ya udahlah, terima kasih banyak yo." Pak Puyung terlihat sangat ramah pada Randy. Namun ia jelas sekali tampak tidak nyaman di sini. Membuat hatiku bertanya, dia yang tadinya ramah, kini mendadak mendiam dan hanya berbicara sepatah dua patah kata saja. Apa ia sangat segan kepada pamanku ini? Atau ada alasan lain? Ku tatap terus punggungnya yang semakin menjauh. Aku terperanjat mendapati seekor kelabang besar sedang merayap di dinding kamar. Ukurannya hampir 3 jari, berwarna hitam mengkilat. Kaki-kakinya sudah berwarna merah tua. Barang-barang aku lempar secara acak ke arahnya, berteriak ketakutan seraya menutup mata. Baru pertama kali aku melihat kelabang sebesar itu. Semua benda yang terjangkau olehku ikut terbang mengarah ke binatang berbisa itu. Kara dan Paman Puyung berlarian ke kamar karena kegaduhan yang kubuat. "Kak, kamu kenapa, Sarah?" tanya Kara sambil memelukku yang terduduk di samping lemari. Keringatku bercucuran, nafas terengah-engah, tubuh pun bergetar. "Ada apa, Sarah? Kenapa? Apa yang telah terjadi?" Paman sangat panik, terdengar jelas dari pertanyaannya yang bertubi-tubi. Aku menghela nafas sejenak, kupandangi wajah mereka yang cemas. Enggak apa-apa kok Paman, cuma kaget aja karena melihat lipan." Aku berusaha berbohong, tak ingin memperkeruh keadaan. Lipan? Di mana?" Kara mengedarkan pandangan ke setiap sudut kamar. "Udah keluar lewat jendela." Bohongku lagi. Paman membongkar semua kain dan furnitur, mencari keberadaan binatang itu, namun nihil. Aku berdiri dan menghampiri Paman yang mengintip ke bawah tempat tidur. "Udah lari Paman, keluar jendela." "Yakin?" Aku mengangguk pasti. Kami pun bergegas merapikan seluruh kamar yang berantakan. Aku berjalan pelan menuju warung yang tak jauh dari rumah. Kepalaku menunduk, menatap jemari terus berkutat dengan ponsel pintar milikku. Mengirim pesan bertubi-tubi kepada pria yang akan jadi calon suami. Aku sedang membujuk Bang Nafi agar ia tak memberitahu keberadaanku kepada mama atau papa. Setelah hampir 1 jam berdebat melalui pesan WA, akhirnya ia mengalah dan setuju denganku. Tetapi dengan syarat ia akan menyusulku. Minggu depan di saat ia bisa cuti dan aku pun menyetujuinya. Pasti akan semakin seru kalau ada Bang Nafi di sini. Hitung-hitung mengenalkannya kepada Paman. Tiba-tiba aku menabrak seseorang. Segera aku meminta maaf pada wanita parubaya yang sedang membawa nampan besar bertutup kain putih di atas kepala. Ia tampak kaget dan berusaha menyelamatkan bawahannya agar tidak jatuh. Berjalan tetapi kok menunduk. Gerutunya, Maaf Bu, aku tidak sengaja. Tadi lagi balas pesan orang." Aku memasang wajah menyesal. Jelas sekali ibu itu tampak sangat kesal padaku. "Kalau berjalan itu mata dipakai. Sekarang untung kamu hanya menabrak orang. Kalau misalnya kamu masuk jurang, bagaimana?" Ibu itu berlalu sambil menggerutu. Aku hanya mengkerutkan kening. Sepertinya kemarahan ibu ini terlalu berlebihan. Tak sesuai dengan kesalahanku. Mungkin ia lagi ada masalah dan melampiaskannya padaku. "Kenapa, Sur?" Seorang wanita parubaya lain menghampiri kami. "Nih, anak ini berjalan tidak melihat, dasar anak kota." Ia menatap tajam ke arahku. "Hush, sudahlah." Ibu yang baru datang memandang aneh ke arahku. Aku sungguh tak paham maksud pandangannya. "Kenapa begitu? Dia yang kurang ajar kok. Kenapa harus aku yang mengalah?" "Kamu tahu tidak, anak itu keponakannya Puyung. Kamu harus hati-hati, nanti kamu bisa kena." Ibu berkain sarung itu sedikit berbisik sambil melirik terus kepada aku. Ibu yang membawa nampan itu tampak terdiam dan melirik kepadaku. Aku mengernyitkan kening. Kenapa ia yang tadi sangat kesal kini malah terdiam? Apa maksud perkataan ibu yang baru datang itu?
Tiba-tiba mereka berdua tampak bergegas meninggalkanku yang masih kebingungan. Kena katanya. Kena apa maksudnya? Emangnya kenapa kalau Pak Buyung itu pamanku? Aku menggaruk kepala yang tak gatal. Kembali aku berjalan menuju warung yang sudah mulai dekat. Ingin membeli pulsa. Permisi Bu, ada jual pulsa? Ada Dek. Kamu bukan orang sini ya? Hati-hati loh Dek, kalau daerah di sini. Hati-hati kalau makan, minum, atau berkata, apalagi kamu pendatang. Iya Bu, namanya kita orang pasti harus jaga sikap, sautku seraya tersenyum. Memang betul, tapi bukan itu maksudnya. Iya Dek, daerah ini itu rawan, ada yang pelihara tupu. Jelas ibu pemilik warung. Tupu, apa itu Bu? Racun, jelasnya singkat. Aku masih belum paham bagaimana racun bisa dipelihara. Aku nggak paham Bu. Orang kota memang banyak yang nggak paham, percaya nggak percaya. Ibu itu duduk di kursi panjang di teras warung. Aku pun menghampiri dan ikut duduk di sebelahnya. Setelah ia mengisyaratkan untuk duduk juga. Tupu itu seperti ilmu yang bisa membunuh orang yang si pemelihara mau. Memang memelihara itu untungnya apa Bu? Untungnya kalau si pemelihara berjualan, maka jualannya akan laku. Kalau dia bertani, tanamannya akan sangat subur. Pokoknya apapun usahanya itu bakal sukses. Aku mengangguk paham. Tapi itu harus ada tumbalnya. Tumbal? Iya, ia minta nyawa. Kalau si pemelihara tak bisa mencari tumbal orang lain, maka keluarganya yang akan dimakan. Ya Allah, serem ya Bu. Iya, makanya hati-hati. Kalau si pemilik udah targetin kita, nasi yang di rumah kita sendiri aja bisa beracun. Meski dia tak memasuki racunnya secara langsung, itu namanya racun terbang. Jelasnya sambil berbisik padaku. Ih, amit-amit. Ibu itu memukul meja, kemudian kepala dengan tangannya yang berkali-kali. Ada ya Bu yang seperti itu. Hus, hati-hati ngomong, nanti denger sama si pemilik. Dia sakit hati, kamu entar diincar. Bulu kuduku menjadi merinding seketika mendengar cerita ibu ini. Apa mungkin ada hal seperti ini? Ini pertama kali aku mendengar hal mistis seperti ini. Beberapa bulan lalu ada anak KKN dari Padang meninggal dunia di sini. Kok bisa Bu? Biasalah anak kota, mereka makan di warung di dekat tikungan sana. Ibu itu menunjuk ke arah jalan besar. Kalau sudah ngumpul dengan kawan-kawannya suka lupa diri, bercerita dengan suara besar, tertawa keras-keras. Padahal di warung itu banyak orang yang lebih tua dari mereka. Akhirnya si pemilik tubuh sakit hati, jadi korbanlah mereka. Langsung saat itu juga mereka muntah-muntah dan pingsan. Dilarikan ke rumah sakit, ternyata sudah lewat. Aku menutup wajah dengan tangan, mengintip di sela jari, merasa ngeri mendengar cerita ibu pemilik warung. Emangnya nggak ada diusut polisi, Bu? Ada, tapi di tubuh mereka tidak ditemukan zat racun. Kalau memang mereka keracunan makanan di warung itu, pasti ada zatnya di lambung mereka. Ini tidak ada, seakan racun itu hilang begitu saja. Itulah tubuh racun terbang. Percaya nggak percaya sih? Jadi heboh lah warga ya Bu. Udah biasa Dek, kampung sekitar juga udah paham, udah rahasia umum. Apa ini alasan Mama dan Papa tidak mau pulang kampung? Bisik batinku. Makanya hati-hati. Aku mengangguk pelan. Ada orang yang gosipnya memelihara tubuh itu di sekitaran sini. Di sekitaran sini, Bu? Iya, tapi itu gosip. Tidak tahu iya atau tidak. Oh, tapi karena gosip itu, keluarga itu jadi ditakuti untuk makan, minum, bahkan bertamu ke rumahnya. Orang-orang berpikir 2 kali. Kasihan ya Bu. Ya kalau benar, kalau tidak kan kasihan mereka dikucilkan. Iya, tapi anak si bapak itu 3 orang meninggal dan istri baru-baru ini menyusul beberapa bulan lalu. Ibu dia juga, sekarang dia hanya tinggal sendiri. Ada si pembantu, tapi hanya balik hari, tidak menginap.
Kan bisa saja itu musibah, Bu. Bukan berarti keluarganya jadi tumbal. Mungkin kebetulan. Siapa sih yang tega tumbalin keluarganya demi harta? Apalagi dia jadi tinggal sendirian. Aku ikut prihatin kepada bapak yang diceritakan si ibu. Tak terbayang bagaimana sedihnya hidup sendirian. Dia itu dulu miskin, merantau entah kemana, pulang-pulang bawa istri dan jadi orang kaya. Kerjaannya di rantau tidak jelas entah apa. Tiba-tiba aja hidup mereka berubah. Apa mungkin mertua bapak itu orang berada di perantauan, Bu? Entahlah, tetapi semenjak kepulangan dia, banyak kejadian aneh di kampung ini. Mudah-mudahan hal buruk menjauhi kita dan keluarga kita ya, Bu. Amin. Oh ya, kamu tinggal di mana? Desa. Ucapku terputus karena melihat paman yang datang mendekat ke arah kami. Aku pun menurunkan telunjukku yang ingin menunjuk ke arah rumah nenek. Serah, paman kira kamu di mana? Sudah capek paman mencari kamu. Aku tertawa melihat paman yang berkeringat mencariku. Aku nggak kemana-mana kok paman, mau isi pulsa aja. Oh, jadi perempuan ini keponakan abang. Pemilik warung tampak heran. Paman tersenyum. Iya, anaknya si Wardah. Oh, kapan datangnya bang? Kemarin, udah 2 hari di rumah. Oh iya, ibu itu tampak canggung dan bersikap aneh. Ia yang tadinya ramah dan sangat akrab padaku, ini berubah total. Ia bersikap canggung seakan takut salah. Aku menatap heran. Ayo pulang Serah. Serah, tolong. Kara berteriak tak karuan. Aku yang tengah tertidur terhenyak. Mengucek mata dan kaget melihat Sarah bertingkah seperti orang kesurupan. Berguling, mengeliat tak karuan di atas tempat tidur. Keringat bercucuran, padahal udara sedang dingin seperti biasa. Matanya terpejam, hanya mulut yang berteriak kata tolong. Ya Allah Kara, istighfar Ra, kamu kenapa? Aku panik dan berteriak sambil memeluknya. Tolong Sarah, tolong. Teriaknya histeris. Aku mengusap air mata dan keringatnya yang telah menjadi satu. Ya Allah, Ra. Istighfar, Ra. Istighfar. Aku berusaha menuntunnya untuk beristighfar. Tolong, Sera. Teriaknya semakin kencang. Aku mengambil segelas air yang terletak di atas nakas, mengarahkan mulut ke tepi gelas, dan mencoba baca-baca ayat suci apa saja yang aku ketahui. Setelah selesai, sebagian airnya kuusapkan ke wajah hingga ke kepalanya. Bangun, Ra, bangun, dilawan, Ra. Tubuh mungilnya terasa sangat dingin. Seketika ia mulai tenang dan berhenti teriak. Nafas tersenggal, mata masih tertutup. Minum, Ra. Sisa air tadi kuminumkan padanya. Tubuhnya menggigil. Kututupi tubuhnya dengan selimut tebal agar ia merasa hangat. Kamu kenapa, Ra? Ayo bangun. Aku mengoleskan minyak kayu putih di kening dan di bawah hidungnya. Perlahan ia mulai membuka mata, mengedarkan pandangan ke seluruh kamar. Ia masih menggigil, menggenggam tepi selimut dengan erat. Aku takut, Sera. Takut. Takut apa? Ia bergeming menatap langit-langit. Kenapa, Ra? Ku peluk erat sahabat dari kecilku itu. Ia menangis dan masih menggigil, menyembunyikan sebagian wajahnya di bawah selimut. Ayo, Ra, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, ucapnya pelan. Aku menjadi sedikit lega melihat ia mulai tenang. Aku ke dapur dulu ya, ambil minum. Aku beranjak dari tempat tidur. Kara menarik tanganku kasar, menggeleng sambil menangis. Jangan pergi. Aku menjadi tak tega melihat Kara yang biasa cerewet dan ceria menjadi sangat ketakutan seperti ini. Aku mengurungkan niat untuk ke dapur, kembali ke tempat tidur berbaring di sebelah Kara. Ya sudah, ayo tidur lagi. Ia mengangguk. Baca ayat kursi dulu sebelum tidur yuk. Kami pun membaca ayat kursi dan kembali tidur. Hari mulai pagi, cahaya matahari menerobos masuk melalui celah horden dan ventilasi. Kulirik Kara yang masih tertidur di bawah selimut. Kutempelkan tangan di dahinya, panas.
Sepertinya ia demam. Aku turun dari ranjang secara pelan, takut membangunkan Kara. Berjalan menuju dapur, ingin membuat secangkir teh hangat untuknya. Dari kejauhan aku melihat Bu Tina sedang sibuk di dapur. Ia tampak serius mengaduk makanan di wajan. Semerbak wangi rendang memenuhi seluruh rumah. Ibu masak rendang ya? Wah, enak nih. Setelah mencuci muka ke kamar mandi, aku mengambil sebuah panci kecil yang tergantung di dinding dapur. Mau buat apa, Nak? Tanya Bu Tina seraya terus mengaduk rendangnya. Mau buat teh untuk Kara, dia demam, Bu. Bisa buatnya? Bisa lah, Bu. Tadi malam, ada apa? Kalian teriak-teriak. Teriak? Tanyaku heran. Iya, jam 2 subuh ibu bangun mengambil wudu, mau sholat tahajud. Tiba-tiba dengar suara kalian teriak-teriak. Oh, aku mimpi, Bu. Mimpi dikejar-kejar ular. Oh, ibu kira kenapa? Soalnya ibu lari ke sini, gedor-gedor pintu depan. Tapi nggak ada yang bukain. Ibu cemas karena kalian hanya berdua di rumah, sedangkan Pak Kuyung pergi ke kampung sebelah. Aku kaget mendengar ucapan Bu Tina. Ternyata suara kami tadi malam cukup kuat, hingga terdengar ke rumah tetangga. Nggak ada apa-apa kok, Bu, cuma mimpi. Ih, ibu nggak tenang sampai pagi, takut kalian kenapa-napa. Ibu mau nginap di sini temenin kalian tidak bisa. Soalnya anak ibu siap melahirkan, jadi nggak ada yang ngurus. Iya, Bu, kami nggak apa-apa kok berdua. Lagian Mak Dang nanti sore udah pulang kan? Bu Tina izin pulang cepat dari ini. Aku pun mengizinkannya karena menurutku tak ada lagi pekerjaan di sini. Untuk apa menahan wanita yang seusia pamanku itu untuk lama-lama di rumah ini? Sedangkan di rumahnya, anaknya yang baru saja melahirkan menanti. Aku menutup seluruh jendela dan horden yang ada di dalam rumah. Hari sudah menunjukkan hampir pukul 6 sore. Belum ada tanda kepulangan paman. Mobil setan hitam yang biasa terparkir di garasi belum juga tampak parkir di tempatnya. Mungkin acara pesta di kampung sebelah sangat meriah, sehingga belum usai hingga sekarang. Aku membuka pintu kamar perlahan, mengecek keadaan Kara. Ia sudah tak menggigil lagi, namun panasnya masih lumayan tinggi. Kara sudah mau makan dan minum, sudah mau berbicara meski 1-2 kata. Aku sempat khawatir karena melihat keadaannya. Mimpi seperti apa yang ia alami sehingga menjadi sakit begini. Terdengar jelas suara tetesan air dari dapur. Kutinggalkan Kara yang masih terlelap, berlalu menuju dapur. Aneh, tak ada keran yang menyala. Baik itu di wastafel, di kamar mandi, maupun di tempat pencucian piring. Namun aku tadi mendengar jelas suara tetesan air dari dapur. Ah, mungkin aku salah dengar. Aku pasti kelelahan. Aku berusaha menghibur diri. Aku berbalik badan menuju kamar. Tiba-tiba suara pintu yang sedang dibuka terdengar jelas. Refleks aku berbalik badan, melihat ke arah pintu dapur. Namun di pintu itu tidak ada apa-apa, tidak ada orang yang hendak membukanya dari luar. Suara itu terdengar kembali dengan irama yang sangat cepat, seperti orang yang berusaha membuka pintu yang terkunci. Apa itu pintu depan? Bisik batinku. Aku sedikit berlari ke ruang tamu, namun tak kudapati satu hal aneh apapun. Pintu masih tertutup. Aku menyibakkan korden mengintip keluar jendela. Mobil paman tak jua tampak memasuki pekarangan rumah. Sudah mau maghrib dan Mak Dang belum pulang. Aku jadi takut di rumah ini. Aku cepat-cepat masuk ke kamar. Kuperhatikan Kara yang masih terlelap. Kembali kutempelkan tangan di dahinya untuk mengecek panasnya. Aku tersenyum mengetahui suhu tubuhnya tak sepanas tadi. Kurai gawa yang terletak di atas nakas berselancar di dunia maya. Sesekali tertawa karena menyaksikan video pendek yang lucu yang tak sengaja lewat di beranda TikTokku. Tiba-tiba aku dikagetkan. Suara benda jatuh. Aku terperanjat, duduk seketika. Apa yang jatuh? Tanyaku dalam hati. Kuperhatikan Kara, ia masih terlelap seperti tak mendengar apa-apa.
Padahal biasanya ia akan mudah sekali terbangun jika mendengar suara. Mungkin ini efek obat yang ia minum. Duh, siapa ya? Rasa takut mulai menyergapku. Keluar nggak ya untuk periksa? Duh, nggak usah deh, siapa tahu cuma kucing. Aku kembali membenamkan tubuh ke dalam selimut. Iya kalau kucing, kalau maling gimana? Bisik batinku lagi. Aku melebarkan kedua tangan di depan muka. Tidak, keluar tidak, keluar tidak, keluar tidak, keluar. Hah? Keluar? Hasil voting menggunakan jari sendiri pun tidak mendukungku. Aku menelan saliva. Bismillah. Aku berusaha menguatkan diri. Aku melangkah pelan membuka pintu kamar menuju ruang tamu. Aku mengendap-endap, takut yang kupergoki memang maling. Astagfirullah ya Allah. Aku kaget dan bersembunyi di sebelah lemari besar di ruang tamu. Sebuah siluet terlihat melintas di ruang tamu. Aku berjongkok ketakutan. Ya Allah, itu bayangan seorang atau apa? Perasaan tadi pintu sudah dikunci. Kalau itu bayangan orang, dia lewat mana? Bisikku seraya hampir menangis, menahan takut. Kakiku seraya beku, tak bisa bergerak. Ya Allah, lindungi aku. Perlahan siluet yang terlihat di lantai itu semakin membesar ke arahku. Berarti ada sesuatu atau seseorang yang berjalan mendekat ke arahku. Aku hanya diam, berjongkok menutup mata, memanjatkan doa semampu yang kubisa. Nafasku mulai tersenggal, berpacu dengan detak jantung yang mulai tak karuan. Tiba-tiba sebuah tepukan mendarat di bahuku. Aku semakin erat memeluk lengan dan memejamkan mata. Aku pasrah. Ya Allah nak, kenapa menggigil seperti ini? Suara tak asing terdengar. Aku terlalu takut untuk menoleh, masih membenamkan wajah di antara kedua lutut. Mungkin ada yang ia lihat tadi, rumah ini kan ada yang aneh bu. Seorang pria terdengar menyaut. Hus, ada-ada saja. Aku sudah bertahun-tahun kerja di sini, tidak ada yang aneh kok. Itu karena ibu yang tidak peka. Sudahlah, hidupkan dulu lampu, sudah maghrib. Sebuah elusan lembut membelai bahuku. Sarah, kamu kenapa nak? Ini ibu Tina. Aku memberanikan diri menampakkan wajah yang terbenam di antara kedua lutut. Keringat bercucuran membasahi wajah. Lampu sudah dihidupkan. Keadaan ruang tamu menjadi terang benderang. Ayo duduk di sini nak. Bu Tina menuntunku ke sofa. Tubuh yang telah melemas hanya mengikuti saja. Farel, pergi ambil air minum di atas meja makan. Ibu aja yang pergi. Cepatlah. Bu Tina memelototkan matanya. Pria bertubuh kurus itu pun melangkah pergi menuju ruang makan. Sekejap ia kembali dengan sedikit berlari membawa segelas air di tangannya. Ia seperti takut. Minum dulu Sarah. Aku menerima air itu dan meneguknya tanpa basa-basi. Nak Sarah kenapa? Bu Tina mengusap keringatku. Sarah kaget bu, lihat ibu dan dia masuk ke rumah. Sarah kirain entah siapa. Oh, kaget lihat kami. Bukan kaget karena melihat yang aneh kan? Pria berjaket hitam itu menyela. Apalah kamu ini Farel? Bu Tina mencubit pinggangnya. Ia tampak meringis kesakitan. Bukan lihat yang aneh. Aku tadi dengar suara benda jatuh. Terus kesini untuk mengecek. Tiba-tiba kaget lihat bayangan kalian. Kirain ada maling, soalnya kami cuma berdua. Oh, itu Farel anak ibu. Dia menyenggol pas bunga di teras. Pecah. Ibu ngajak dia ke sini untuk temenin ibu. Mau lihat kenapa sudah maghrib rumah masih gelap. Iya bu, lupa menghidupkan lampu. Ibu khawatir, ibu lihat Pak Buyung belum pulang. Aku cuma cemas bu, takut Mak Dang kenapa-napa di jalan. Tiba-tiba suara mobil menderu masuk garasi. Pagar yang memang tak pernah kukunci, agar paman bisa masuk tanpa harus panggil aku. Nah tuh, panjang umur. Assalamualaikum. Salam paman. Waalaikumsalam Mak Dang. Aku menyambut tangan paman dan menciumnya.
Meski kami baru bertamu, tapi aku merasa dekat dengan paman karena sifatnya yang lembut dan penyayang. Wah, rame ya, ada apa ini? Putina belum pulang. Mak Dang meletakkan sebuah plastik besar di atas meja. Putina menjelaskan apa yang telah terjadi dan paman pun terlihat manggut-manggut. Apa yang ditakuti sih, Nak? Di sini bukan kayak di kota. Di sini tingkat kriminalnya rendah, jadi jarang adanya maling atau apa. Gak usah takut ya. Ini paman bawakan sate. Oh iya, mana Kara? Kara di kamar, dia demam. Aku udah sehat kok paman, mana satenya? Sate ini pasti enak banget, udah terkenal. Tutur Kara tiba-tiba keluar dari kamar. Loh, udah sehat nak? Putina tambah bingung, begitupun aku. Kara yang tadinya panas tinggi, pucat menggigil, kini tiba-tiba segar bugar mendengar paman membawa sate. Kara mengangguk. Paman, Kara ambil satu ya. Paman mengangguk senang, terpancar wajah bahagia dari raut wajahnya. Hebat ya, sate bisa buat kamu sehat tiba-tiba. Mungkin lapar karena dari kemarin nak Kara gak makan apa-apa, ucap Putina. Iya ya bu, ayo ibu dan Farel ikut makan, ajakku. Farel tampak menyenggol ibunya dengan siku. Aku heran melihatnya. Udah gak usah malu, ucapku lagi. Sementara Kara tetap lahap dengan satenya tanpa kata. Gak usah nak, pak, maaf kami mau pulang saja. Kasihan Endang baru siap melahirkan, tinggal sendirian di rumah. Ya udah, makasih ya bu, Farel udah temenin kami. Mereka mengangguk dan pamit pulang. Gak sopan ya paman, ditawarin makanan, ditolak gitu aja. Kalau kenyang setidaknya bawa pulang kek, celoteh Kara. Hus, gak boleh ngomong kayak gitu Kara, jaga omongan. Paman, Kara ambil satu bungkus lagi ya. Ia benar-benar menikmati makanannya. Paman hanya mengangguk dan tertawa. Sakit sih sakit, tapi kalau udah sehat gak usah balas dendam lah. Aku merebahkan tubuh yang lelah di atas kasur. Kara sudah terlelap di alam mimpi. Mungkin karena dia kekenyangan melahap 3 bungkus besar sate. Kutempelkan punggung tangan di dahi Kara. Suhu tubuhnya sudah jauh dingin daripada tadi sore. Aku mencoba menutup mata dan mulai lelap. Namun tak bisa. Pikiran melayang entah kemana. Aku terbayang kata-kata pemilik warung beberapa hari lalu. Rasa penasaran siapa yang memelihara tubuh di kampung ini seketika menyelimutiku. Apakah ia orang yang pernah kujumpai atau orang yang kukenal? Karena lelah berpikir, aku pun mulai terlelap. Seperti ada suara gertakan gigi terdengar dekat di telingaku. Itu apa? Bisik batinku. Suara itu semakin kencang dan dekat, seakan berbunyi di telingaku. Apa suara binatang, jangkrik, atau rayap, atau cicak? Aku berteriak, tapi entah kenapa suaraku tidak keluar. Sekuat tenaga aku mencoba membuka mata, namun usahaku nihil. Pandangan tetap gelap, suara gertakan kini berirama semakin cepat. Seperti gigi yang diadu sangat cepat, sangat jelas, sangat dekat dengan telingaku. Nafasku mulai tersenggal, dada mulai sesak. Udara yang awalnya terasa sejuk, kini terasa panas. Ayat suci kulantunkan di dalam hati, keringat terasa mengalir di seluruh tubuh. Badanku mulai basah, panas. Nafas berpacu dengan detak jantung. Apa yang terjadi padaku? Tubuhku terasa sakit dan kaku. Sebuah sentuhan dingin terasa meraba di ujung kaki. Astagfirullahaladzim, ya Allah, lindungilah hamba ya Allah. Pintaku dalam hati. Sentuhan dingin itu mulai meraba ke kaki. Perlahan namun terasa, tubuhku semakin bergetar hebat. Suara masih tak bisa keluar, mata tetap tak bisa terbuka, pandangan masih gelap. Kulantunkan ayat kursi dalam hati. Seketika sentuhan dingin yang sudah sampai ke lutut itu mulai berangsur turun ke ujung kaki. Aku kembali mengulang lafaz yang sama. Berangsur mata mulai terbuka. Nafas sudah tak memburu lagi. Kuedarkan pandangan ke seluruh kamar.
terlihat Kara telah berdiri kaku di belakang pintu. Sekuat tenaga, aku memaksakan tubuh untuk bergerak. Karena sudah mulai terasa kesemutan, Kara mematung melihat ke arahku. "Ra," panggilku. Ia hanya menatap kaku ke arahku. "Ya Allah, Ra!" teriakku padanya. Ia tampak terkejut dengan teriakanku. "Astagfirullahalazim, Ser, kamu gak apa-apa?" Ia tampak panik mendekatiku perlahan. Aku memegangi kepala yang terasa berat. Tubuhku masih terasa kesemutan. Berusaha bangkit dan duduk di tepi kasur. "Iya, gak apa-apa. Aku tadi..." "Kak, kamu tadi aneh, menggerutu. Bukan, mengeram. Bukan. Apa ya namanya? Gigi kamu itu gemblutuk." "Iya, kayak gitu. Kayak nahan sakit. Bukan, kayak nahan emosi." Ia menjelaskan berbelit-belit. Aku menghela nafas berat. "Muka kamu tadi hitam, Ser. Kayak ada bayangan hitam nutupin muka kamu." Ia memelukku. "Kamu mimpi kayaknya." Bukan aku yang mimpi. Kamu yang aneh. Aku bangunin kamu diem aja. Cuma mulut kamu yang bergumam kayak lagi baca apa gitu. Jelas, Kara. Aku menjadi heran. Jelas-jelas suara gemeretak itu terdengar di telingaku. Namun Kara bilang suara gertakan itu terdengar dari mulutku. Pasti ada yang tak beres di kamar ini. Semalam Kara yang mengigau sampai sakit, teriak minta tolong sambil tidur. Malam ini aku ketindihan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kami? Ini jam berapa? Jam 6. Ayo mandi, setelah itu kita jogging. Kara mengangguk setuju. Aku dan Kara berjalan menuju kamar mandi. Tampak Mak Dang bergegas keluar dari kamarnya menggunakan peci dan kain sarung. "Kenapa Mak Dang? Kok buru-buru? Ada tetangga yang meninggal. Kalian di rumah saja, jangan keluar rumah." Mak Dang tergesa-gesa berjalan menuju pintu depan. "Oh ya, Bu Tina gak datang hari ini. Kalian masak aja apa yang ada di dapur." "Iya Mak Dang." "Ingat, apapun yang terjadi jangan keluar rumah, paham?" Aku dan Kara beradu pandang, merasa aneh dengan titah Mak Dang. Ia tampak serius dengan peringatannya. Aku memeriksa lemari penyimpanan makanan dan kulkas, namun kosong, tak ada apapun. Bahkan sebungkus mie instan pun nihil. Jadi kita sarapan apa, Sar? Entahlah, kayaknya Mak Dang belum belanja. Ayo kita ke kedai depan beli telur dan mie. Tapi Sarah, katanya kita nggak boleh keluar. Mak Dang maksud kita nggak boleh keluar untuk main. Karena lagi ada orang kemalangan. Kan jadi nggak enak kalau ke kedai depan mah. Boleh lah. Ya udah ayo, aku udah lapar. Kara bergantung di lenganku. Kami berjalan menuju warung tempat aku mengisi pulsa kemarin. Dari kejauhan tampak warga berkumpul. Kaki berjalan perlahan mendekat. Mengerikan sekali ya. Iya, seperti terbakar mayatnya. Katanya meninggal mendadak loh. Sudah pasti, sudah kena mendiang dia. Sudah termakan racun. Aku dan Kara bertukar pandang mendengar perkataan warga. Aku sangat heran bagaimana seseorang bisa meninggal termakan racun gaib. Seperti mitos yang beredar di kampung ini. Apa iya mendiang jadi korban bapak itu? Entahlah, aku tak berani sembarangan menuduh. Bapak itu datang ke rumah duka tadi. Kami melangkah semakin dekat, penasaran dengan apa yang terjadi. Mereka saling menyikut dan memberi isyarat. Serempak mereka berlima menoleh ke arah kami dan membubarkan diri. Aku dan Kara hanya bertukar pandang kebingungan. Kenapa warga seakan menjauhi aku dan Kara? Aku dan Kara telah berdiri di pintu belakang rumah Bu Tina. Belum sempat aku memanggil beliau, ia telah melihat kami terlebih dahulu. Loh, kok dari pintu belakang? Tadi mau ngetuk pintu depan, tapi ada anak ibu dan dedek bayi yang lagi tidur, jadi takut ngebangunin mereka. Oh, ayo masuk. Kami berjalan mengikuti Bu Tina masuk ke rumah. Ayo duduk, tapi ginilah ya nak, adanya gubuk. Mana ada gubuk Bu, bagus kok. Ibu buatkan minum dulu ya. Gak usah Bu, kami sebentar saja.
cuma ada yang mau kami tanyakan. Aku dan Kara bertukar pandang. Ia pun mengangguk. Ada apa, Nak? Aku mau tanya tentang orang yang meninggal tadi pagi, Bu. Oh itu. Iya, Bu, Ibu kenal sama mendiang. Yang meninggal anaknya Pak Suwar, masih umur 8 tahun. Meninggal kenapa, Bu? Meninggal mendadak. Mendadak gimana, Bu? Entahlah, Ibu kurang paham. Mungkin meninggal karena sakit. Tapi karena nggak dibawa ke rumah sakit, jadi kita nggak tahu penyakitnya apa. Dia emang sakit-sakitan dari kecil. Oh gitu. Mungkin sudah ajal. Ini Ibu mau ke sana lagi sesudah memandikan si kecil. Oh iya, Bu, anaknya Pak Suwar itu meninggal bukan karena tubuh kan, Bu? Aku sedikit berbisik. Ia mengernyitkan kening. Tubuh. Ia menatapku tajam. Aku dan Kara kembali bertukar pandang. Kalian dengar dari mana tentang tubuh? Dari warga sekitar, Bu. Putina menghela nafas kasar. Ia tampak kesal. Apa mereka ada bilang Pak Puyung yang mengirimkan tubuh itu? Tanya Putina sedikit membentak. Aku menjadi terhenyak mendengar ucapan Putina. Apa itu alasan mereka menjauhi pamanku? Bu, ucapku lembut sambil menyentuh pelan bahu Putina. Ia menoleh ke arahku. Ia menghela nafas sejenak. Ibu itu kesal sama mereka. Selalu mereka menyebar fitnah. Siapa ada yang meninggal, mereka selalu menuduh pamanmu. Apa itu alasan mama papaku tak pernah kesini, Bu? Putina menunduk lesu sambil mengangguk pelan. Aku semakin terpukul mendengar kenyataan ini. Air mataku pun menetes. Apa emang benar, Bu, keluarga kami memelihara tubuh? Putina ikut menangis. Entahlah, Nak, Pak Puyung itu orang yang baik. Ibu selama kerja di sana tak pernah kenapa-napa. Kalau memang di rumah itu ada racun gaib, kenapa Ibu aman-aman saja? Ia bercucuran air mata. Aku menunduk pilu. Hatiku hancur mengetahui seburuk ini keluargaku dipandang di kampung sendiri. Kasihan pamanmu, ia hidup sebatang kara, tak punya siapa-siapa. Bahkan adiknya sendiri tak mau mengunjunginya karena takut. Jadi menurut Ibu, Mak Dang beneran tidak memelihara tubuh. Entahlah, Nak, Ibu tidak tahu. Yang Ibu tahu pamanmu orang yang baik. Jadi apa alasan warga menuduh Mak Dang begitu, Bu? Ketika anak pamanmu meninggal dalam waktu berdekatan, tak lama setahun berikutnya menyusul istrinya. Beberapa tahun lalu nenekmu juga meninggal dunia. Jadi warga menganggap mereka korban tumbal dari tubuh itu. Apalagi pamanmu pulang merantau langsung berubah hidupnya. Orang-orang mengira pamanmu memelihara tubuh untuk kekayaan dan keluarganya yang menjadi tumbalnya. Jadi kalau ada warga yang meninggal mendadak, mereka menganggap itu tumbal dari pamanmu. Ditambah lagi semenjak pamanmu pulang dari rantau, banyak warga yang meninggal mendadak di kampung ini maupun di kampung sekitar. Tega sekali mereka dengan keluargaku ya, Bu, sautku sambil terisak. Putina menyeka air matanya. Percayalah, Nak, pamanmu orang baik. Dia sudah lama menunggu kedatangan keponakannya. Aku mengangguk. Bu, apa, Nak? Sejenak aku menoleh ke Kara yang menggenggam tanganku erat. Ibu tahu ciri-ciri orang memelihara tubuh. Pandangan Putina yang awalnya ke lantai kini menatap tajam ke mataku. Pandangannya yang mengerikan, mimik wajahnya tampak sangat serius. Aku dan Kara melangkah masuk ke rumah paman. Langkah kami berhenti, melihat paman yang sedang duduk di ruang tamu. Beberapa menit aku beradu pandang dengan beliau. Ia terlihat begitu baik. Apa mungkin ia seburuk yang dituduhkan warga padanya? Kalian dari mana? Tadi Mak Dang bilang jangan keluar rumah kan? Kami dari rumah Putina. Lihat dedek bayi Mak Dang. Udah seminggu kami di sini, tapi belum pernah menjenguk cucunya yang baru lahir. Ya Allah, Mak Dang pun belum pernah lihat. Nanti kita pergi sama-sama ya. Kita cari kado yang cocok ke kota. Ujarnya sambil tersenyum. Aku mengangguk pelan. Hati semakin ragu dengan image buruk yang telah warga berikan kepada paman. Mataku tertuju pada sesuatu aneh yang berkilau merayap di plafon.
Aku menyipitkan mata, berusaha fokus kepada sesuatu yang terlihat seperti binatang itu. Mataku terus mengikuti hingga ia mulai merayap turun ke dinding belakang paman. Paman masih fokus ke layar ponselnya. Aku menyenggol Kara yang sedang menonton video YouTube. Namun ia tak menggubrisku. Apa sih Tanyanya dengan mata yang masih tertuju di layar ponsel. Lihat itu, bisikku. Ia mengikuti arah tunjukku, namun tak memberikan ekspresi apapun dan kemudian menoleh ke layar. Aku udah pernah lihat foto itu. Bukan foto bego, tapi itu yang merayap di dinding. Mana? Ia kembali menoleh ke dinding bercat biru itu. Dengan meme kesal ia kembali menonton film Korea kegemarannya. Kulirik ke dinding lagi. Binatang itu semakin mendekat. Ternyata ia adalah seekor kelabang yang berukuran cukup besar. Warnanya hitam legam dengan kaki-kakinya yang berwarna merah tua. Tubuhnya berkilau karena sinar matahari yang masuk dari jendela. Tubuhku bergidik takut. Itu kelabang yang lebih besar dari kelabang yang kulihat di kamar waktu itu. Kenapa bisa banyak binatang di rumah ini? Kelabang itu merayap terus-menerus mengelilingi tembok dan plafon. Tapi anehnya, seakan cuma aku yang melihat. Paman dan Kara asik dengan ponsel mereka. Aku memutuskan masuk ke kamar. Badanku bergetar ketakutan, merinding, memikirkan kenapa cuma aku yang bisa melihatnya. Aku mengempaskan tubuh ke kasur, berusaha memejamkan mata. Aku tidur siang saja, mungkin karena banyak pikiran, aku jadi berhalusinasi. Tiba-tiba saja aku tersentak dari tidurku. Rasa haus menyerang, dengan mata yang masih perat, aku berjalan menuju dapur, meneguk segelas air putih dingin dan segera kembali tidur. Tiba-tiba gelas pun terjatuh dan pecah. Mata yang tadi berat menjadi segar seketika. Aku menguap karena masih mengantuk. Aku memecahkan gelas. Segera aku bersihkan pecahan gelas, mengutipi hingga ke sudut-sudut dapur. Ada sebuah pecahan gelas yang terselip di samping ember besar, setinggi pinggangku. Ember yang biasanya berisi stok beras. Sekuat tenaga menggeserkan benda yang ternyata tak ringan itu. Setelah berupaya cukup keras, ember itu akhirnya bergeser. Pecahan gelas itu berhasil kuambil. Tunggu, ada sesuatu yang merayap keluar dari balik ember. Sesuatu hitam yang berkilat. Awalnya seekor, kemudian segerombolan lainnya pun ikut muncul, mulai merayap memenuhi dinding dapur. Aku terperanjat, terduduk kaku di lantai. Ada banyak kelabang berukuran besar, mulai memenuhi dapur dari semua sudut. Aku benar-benar ketakutan, ini sudah tidak beres. Aku berlari sekuat tenaga menuju kamar, berteriak tak karuan. Ku coba menggedor pintu kamar yang entah kenapa terkunci. Kara, tolong buka pintu. Pintaku ketakutan. Berbalik badan sejenak, kini seluruh rumah penuh dengan binatang berbisa itu. Pemandangan yang mengerikan. Kara, teriakku, tetap tak ada jawaban. Air mata berderai, aku sangat ketakutan. Semua perabotan kini berwarna hitam karena ditutupi ribuan kelabang. Menjijikkan, aku rasa ingin muntah. Aku terus menggedor pintu kamar tanpa henti. Kenapa tak ada yang mendengar suara teriakanku? Kemana semua orang? Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Paman tampak keluar dari kamar dengan raut bingung. Ia bergegas berjalan ke depan, menerobos ribuan binatang itu dengan santainya, seolah ia tak melihat mereka. Aku terpaku melihat pemandangan itu. Paman kembali dengan segelas air di tangannya. Ia masuk kembali ke kamar dengan tergesa. Aku mengikuti dari belakang. Tampak Kara sedang duduk di tepi ranjang sambil menangis, sambil memegang tangan seseorang yang sedang berbaring ditutupi selimut. Aku berjalan mendekat, melihat siapa yang terlihat sakit itu. Setauku, tidak ada orang lain selain kami bertiga di rumah ini. Mataku terbelalak seketika. Orang yang sedang terbaring menggigil dengan wajah pucat itu adalah aku.
Bagaimana bisa? Jelas-jelas aku berdiri di sini, di sebelah paman. Tubuhku melemah seketika. Aku berjalan mundur. Apa aku sudah mati? Kenapa aku bisa melihat tubuhku sendiri? Paman memberiku air minum yang sebelumnya telah ia doakan dan mengusap sebagian airnya ke wajah dan rambutku. Aku terpejam, tampak ketakutan. Aku terduduk di sudut kamar. Ribuan binatang itu menerobos masuk ke kamar. Namun Paman dan Kara tetap duduk tenang di tepi kasur, seperti tak melihat aku dan ribuan kelabang ini. "Mak Dang, Kara, tolong!" Aku berteriak histeris. Mereka tetap tak menggubris. Aku menutup wajah dengan telapak tangan. Binatang sialan ini telah mengerubungiku. Aku membuka mata, nafas memburu. Kuedarkan pandangan seluruh kamar. Tak ada lagi binatang berbisa itu. Mereka telah pergi, atau lebih tepatnya menghilang. Aku terbaring dengan keringat bercucuran. Paman dan Kara tampak senang melihat aku yang telah membuka mata. "Ya Allah, Serah, kamu udah bangun?" Kara terisak-isak menyeka air mata. Aku mengangguk pelan. Kulirik Paman yang tersenyum padaku. "Mak Dang, ada banyak kelabang besar memenuhi rumah." Paman mengangguk sambil tersenyum. Aku tak paham maksud mimik wajah itu. Kenapa ia sama sekali tak khawatir? "Mereka mengejarku, Mak Dang." "Udah ya nak, gak apa-apa, itu hanya mimpi." Paman tampak biasa saja. Ia pun pergi meninggalkan kami berdua. Kara enggan bercerita apa yang terjadi. Ia hanya menyuruhku tidur kembali. Aku bingung apa yang sedang terjadi. Kata orang tua dulu, kalau seseorang memelihara tupu, maka rumahnya akan ada binatang sebangsa kelabang atau lipan berkeliaran. Terkadang ia berkilau atau mengkilat, tetapi hanya orang tertentu yang bisa melihat, karena binatang itu binatang gaib. Seketika ucapan Butina tadi pagi kembali membayang di pikiranku. Aku merinding seketika. Jangan-jangan masih terngiang jelas kejadian siang kemarin. Bagaimana mungkin aku bisa melihat diriku sendiri, seakan rohku bisa keluar dari tubuh. Belum lagi ribuan kelabang yang memenuhi rumah. Paman menerobos begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Kenapa begitu banyak teror yang kualami? Dengan langkah sempoyongan, aku berjalan pelan menuju kamar mandi. Langkah terhenti di depan pintu kamar mandi. Sebuah dengungan terdengar menusuk di telinga. Aku menutup kuping yang mulai sakit, menutup mata, tertunduk lemah. Seakan ada suara speaker besar yang berada di dekat telinga, nyaring sekali. Tiba-tiba hening, tak ada lagi suara apa-apa. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Tak ada orang. Aku menghela nafas. Hal aneh apa lagi yang aku alami? Rasa sesak ingin buang air kecil memaksaku untuk tetap ke kamar mandi. Bergegas aku masuk dan menutup pintu. Sesaat ingin keluar dari kamar mandi, sesosok berdiri membelakangiku di sudut belakang pintu. Rambutnya panjang terurai kusut, tampak sedikit memutih. Kulitnya juga tampak mulai berkeriput. Ia memakai kebaya lama, serta rok kain batik. Lututku menggigil ketakutan. Tak kuasa aku menggerakkan tubuh. Berdiri mematung menatap sosok asing itu. Aku melafalkan ayat-ayat suci dalam hati. Mulut tak sanggup lagi mengeluarkan kata-kata. Sekuat tenaga aku menutup mata, membaca ayat suci yang ku tahu. Kemudian sosok itu menghilang begitu saja, hilang di udara. Kukuatkan hati untuk beranjak pergi, berlari sekencangnya menuju kamar. Entah kenapa rumah ini terasa sepi, kemana semua orang? Kepala terasa sangat berat, suhu tubuh terasa semakin tinggi, sepertinya aku mengalami demam. Aku takut sendirian di rumah ini, pikiran menyesal tak mendengarkan ucapan orang tua pun terlintas. Karena rasa penasaran, aku nekat pulang kampung. Ternyata banyak hal aneh di kampungku ini. Dengan sisa tenaga, aku berjalan ke teras, mencari Mak Dang dan Kara. Tetapi kosong, mereka entah kemana.
Dengan suara parau aku mulai memanggil, namun tak ada sautan. Hari mulai senja, aku tak berani berkeliling rumah untuk menutup jendela. Biarlah nyamuk masuk ke rumah karena jendela masih terbuka. Aku tak peduli lagi, masih teringat jelas sosok hantu nenek-nenek yang kulihat di kamar mandi tadi. Aku merinding, entah apa salahku hingga aku dihantui di rumah sendiri. Terdengar suara pecahan jendela mengagetkanku. Ada yang melemparkan jendela kaca dengan batu. Jendela kamar paman. Seorang pria berdiri di luar pagar. Ia menatap sinis kepadaku. Ia tak bergerak, masih membatu menatapku. Terlihat jelas tatapan itu tatapan benci. Pria berkumis tebal itu tampak sangat marah padaku. Aku hanya bergeming, berdiri melihatnya dari teras. Apa salahku? Kenapa dia melempar rumah pamanku? Apa dia punya dendam dengan paman? Tak lama ia pergi begitu saja tanpa kata. Aku menggeleng melihat ulah pria yang baru kali ini kujumpai. Bergegas aku masuk rumah, mengunci pintu depan, berlari masuk ke kamar, bersembunyi di bawah selimut. Tadi aku melihat hantu, kini ada orang aneh yang meneror. Aku sungguh tak tahan di rumah ini, aku ingin pulang. Lagi-lagi rasa haus memaksaku untuk bangun. Kulirik jam di atas meja, pukul 1 dini hari. Mana mungkin aku berani ke dapur jam segini. Aku meraih Al-Quran kecil yang terletak di atas meja. Aku akan membawa ini bersamaku. Dengan pelan kubuka pintu, melihat keadaan sekitar, sepi. Kemana ke arah? Aku berjalan mengendap-endap ke kamar Makdang, tetapi kosong. Kemana semua orang? Aku tak berani bersuara memanggil Makdang dan Kara. Aku hanya berjalan pelan, memeriksa seluruh rumah. Aku sudah puas mencari ke semua sudut rumah, namun tak jua ku temui paman dan Kara. Kembali aku memeriksa kamar Makdang. Ku ketuk berulang-ulang sebelum masuk. Takut Makdang akan tersinggung kalau aku masuk begitu saja dan beliau ada di sana. Namun sama, tak ada siapa-siapa di sana. Langkahku terhenti, tiba-tiba saja suara tetesan air terdengar. Aneh, tadi tidak ada suara apa-apa. Kamar Makdang berada paling depan. Apa mungkin suara keran air di dapur atau kamar mandi akan terdengar dari sini? Aku merinding seketika. Suara gertakan gigi seperti yang pernah ku dengar saat ketindihan kemarin kembali terulang. Suara terdengar dekat, seakan ada seseorang yang sedang mengadu kedua rahangnya berdiri di sebelahku. Aku berlari meninggalkan kamar Makdang, namun aku tersungkur karena terkejut melihat sosok nenek-nenek seperti tadi sore berdiri di depan kamarku. Ia masih membelakangiku. Aku menangis ketakutan. Ia berjalan mundur mendekatiku. Rambut putihnya panjang menyentuh lantai. Pergi, ujarku ketakutan. Aku berusaha meraih Al-Quran yang tadi sempat terlempar, namun aku kalah cepat. Ia lebih dulu menarik rambutku. Aku mengerang kesakitan. Ini menandakan bahwa aku tidak sedang bermimpi. Ini nyata. Tolong! Aku berteriak sekuat yang aku bisa. Makhluk itu menyeret tubuhku ke arah dapur. Aku memegangi rambut yang terus ia tarik. Perih, aku meronta di lantai. Dengan lantang aku melantunkan ayat kursi. Ia terpental seketika. Makhluk itu berjalan mundur, merayap ke tembok. Ia menatap tajam ke arahku, mengerikan. Matanya yang berwarna merah dengan bola mata yang besar membuat ia tampak menyeramkan. Kulit keriput berwarna hitam terlihat jelas dari balik rambut kusutnya. Kuku-kukunya tajam dan panjang. Hantu nenek tersebut berteriak sangat kencang, sangat nyaring di telinga, menyakitkan gendang telinga. Aku menutup kedua telingaku, kemudian ia menghilang. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh rumah, sepi. Aku menghela nafas yang tersenggal. Detak jantung sangat cepat seakan hendak meledak. Seketika aku berlari ke kamar, namun aku kaget bukan main. Ketika mendapati Kara sedang berbaring di atas ranjang.
apakah ia orang atau hantu juga. Ia mengeliat dan sedikit mendengkur. Itu memang dia. Entah kenapa aku yakin, tapi kemana dia tadi? Dan kenapa dia tak mendengar teriakanku? Aku berlari, melompat ke tempat tidur. Namun aneh, tak sedikit pun Kara terbangun. Padahal lompatanku cukup kuat. Harusnya dia terbangun dan marah. Dengan pelan aku menuruni ranjang. Dia bukan Kara. Kalaupun itu Kara, ada yang aneh dengannya. Aku kembali berjalan mundur menuju pintu kamar. Tiba-tiba muncul sesosok bayangan hitam legam, menutupi Kara yang sedang tidur. Aku menyipitkan mata, melihat benda apakah itu. Aku terperanjat, itu kelabang. Ribuan kelabang memenuhi tubuh Kara yang sedang tidur. Hanya tubuh Kara. Hewan itu tidak bergerak ke benda lain, hanya berkumpul di atas tubuh Kara. Ya Tuhan, teror apa lagi sekarang? Aku menangis ketakutan di pintu kamar. Aku lelah kalau harus berlari lagi. Dengan perasaan takut yang luar biasa, aku berlari ke ruang tamu. Aku bersembunyi di balik sofa. Tak pernah kurasakan setakut ini. Tangisanku terhenti ketika samar-samar ada suara orang yang sedang berdebat. Dengan pelan aku menyibakkan korden. Mataku membesar melihat Mak Dang dan seorang pria sedang beradu mulut di teras. Pria itu orang aneh yang melempar kaca jendela kamar Mak Dang tadi. Ternyata mereka saling kenal. Wajar saja, kampung ini kecil, pasti saling mengenal satu sama lain. Sekali lagi aku katakan, jangan kamu mengganggu keluargaku. Mak Dang menunjuk kasar pria itu. Kau duluan yang cari masalah. Anakku, kamu jadikan tumbal. Aku terkejut mendengar percakapan mereka. Apa benar Mak Dang menumbalkan anak bapak itu? Pantas saja ia terlihat dendam dengan kami. Dengar ya, aku tak pernah menumbalkan siapa-siapa. Kalaupun ada orang yang meninggal terkena racun, itu artinya dia yang berniat jahat kepada keluarga kami. Ucapan Mak Dang membuatku terkejut. Apa itu artinya? Keluarga kami memang benar memelihara tubuh. Kamu harus hati-hati. Kalau tidak mau meninggal, jangan ganggu keluargaku, apalagi Serah keponakanku. Si Kalimaya sayang ke cucuku, apalagi kepada Serah yang penerus. Jadi kalau mau selamat, cabut guna-guna yang sudah kamu kirimkan kepada Serah. Kalimaya adalah binatang sejenis kelabang atau lipan. Aku kaget bukan kepalang mendengar ucapan Mak Dang. Apa artinya aku ini penerus selanjutnya yang akan memelihara tubuh ini? Tidak, aku tidak mau. Dan apa? Aku diguna-guna. Seketika kepalaku mendadak pusing, tiba-tiba gelap. Pelan-pelan ku coba membuka mata, mengedarkan pandangan ke seluruh kamar. Mama dan Papa duduk di sebelah kanan ranjang. Di sebelah kiri ada Mak Dang, Kara dan Bang Nafi, calon suamiku. Mama terlihat menangis seraya membelai rambutku. Suasana tampak begitu pilu. Ku elus kepala yang berat, mencoba duduk dari posisi semula yang terbaring. Ma, kenapa Mama nangis? Kara kan sudah bangun. Ma, Mama jangan nangis. Sarah kan udah bangun. Ma, ujarku sedikit berteriak. Tak ada yang menoleh padaku. Seakan seisi ruangan ini tak ada yang melihat ataupun mendengarku. Aku berbalik badan, terperanjat melihat seseorang yang sedang berbaring. Dengan kulit pucat, tak bergerak, bahkan nafasnya terlihat satu-satu. Ia terlihat seperti orang mati. Aku terkejut bukan kepalang, menepi ke tembok. Itu aku. Ya Allah, apa yang terjadi? Apa aku sudah mati? Lagi-lagi aku keluar dari tubuhku. Apa aku sudah mati? Aku menangis histeris. Pa, Ma, Sarah di sini. Maafin Sarah kalau Sarah bandel. Karena penasaran, Sarah nekat pulang kampung. Padahal Papa dan Mama ngelarang itu. Ma, tolong Ma, jawab Sarah. Mama tetap di posisinya semula, menunduk seraya menangis di tepi ranjang. Pa, please, Sarah takut. Ada hantu nenek-nenek yang jahat.
Ada kelabang hitam banyak, Pa. Papa masih bergeming, tak mendengarku. Menatap sendu ke tubuhku yang terbaring. Aku menghampiri Bang Nafi di seberang ranjang. Bang, Sarah di sini, Bang. Aku mencoba menggoyang tangannya, namun ia seperti tak merasakan apa-apa. Ya Allah, tolong, aku belum mau mati. Tiba-tiba sebuah teriakan yang sangat nyaring kembali terdengar. Aku kembali menutup kedua telinga. Mah, Pah, tolong, nenek itu datang. Tolong, Mah, Pah. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya, terhempas kuat ke tembok. Aku menggigil melihat sosok tua itu memandangiku dengan tatapan yang mengerikan. Kali ini aku hanya sendiri, tak ada yang bisa melihat dan mendengar rohku. Aku lirik tubuh lemahku yang terbaring di ranjang. Kuhela nafas berat. Apa aku tak akan bisa kembali ke tubuh itu? Aku bersembunyi di balik tubuh Bang Nafi. Nenek itu mulai mendekat, berjalan pincang selangkah demi selangkah menujuku. Aku percaya kekuatan Allah lebih besar. Bisik batinku. Ku pejamkan mata, memohon pertolongan ke Sang Maha Kuat. Kulantunkan dengan pelan. Aku menengadahkan tangan, memanjatkan doa yang pernah ku pelajari di tempat mengaji dulu. Hantu nenek tua itu berdiri kaku. Ia melotot tajam ke arahku. Seakan bola matanya akan terlepas. Ia kembali berteriak kencang. Terdengar lebih nyaring, memegahkan telinga. Tiba-tiba ia menghilang. Aku menghela nafas yang tersenggal. Bergegas berbaring di atas tubuhku. Namun aneh, aku masih mengambang. Aku tak bisa masuk ke tubuhku sendiri. Apa ini mimpi? Aku menangis sejadi-jadinya. Aku terduduk di sudut, menangis memandangi semua orang yang menatap sedih tubuhku. Tiba-tiba semua gelap. Aku kebingungan apa yang terjadi. Aku berdiri mencoba meraba dinding. Jantungku berdegup kencang. Rasa takut yang menjadi ini menyergapku. Ada sesuatu yang lekat mengalir di dinding. Aku semakin ketakutan dalam gelap. Sesak nafas, aku terus meraba berjalan, memegang dinding. Gelap ini membuat takut semakin menjadi. Aku berteriak karena ada sesuatu yang merayap di tangan naik ke bahu. Aku mengibaskan tangan, mengusir benda apa yang merayap di tubuh ini. Aku berteriak kesakitan di saat ada sesuatu yang menggigit di bahu, lengan, dan bagian tubuh lainnya. Aku terduduk dalam gelap, menangis kesakitan. Nafas semakin tersenggal, semua rasa bercampur jadi satu. Sungguh perasaan yang tak bisa dijelaskan. Bau menyengat tiba-tiba saja tercium. Aku masih dalam gelap, tak bisa melihat apa-apa. Bau itu semakin kuat, membuat kepala pusing menciumnya. Hingga akhirnya rasa mual itu tak dapat lagi kutahan, memuntahkan semua isi perut. Ada yang mengalir, tetapi aku tak tahu apa. Aku seperti duduk di atas sesuatu yang lengket. Aku masih terduduk di dalam gelap. Aku terperanjat ketika sesuatu yang terasa cukup besar merayap dari belakang. Ia memanjat punggungku dan menggigit tengkuk. Aku berteriak sekuat mungkin. Rasa sakit itu melebihi rasa sakit ketika kakiku patah saat jatuh dari pohon. Ada sesuatu yang tak beres. Seluruh tubuh terasa berdenyut, belum lagi bau busuk yang menyengat, dan sesuatu lengket yang kududuki. Aku masih terduduk diam di dalam gelap, merasakan semua kengerian ini. Tolong aku ya Allah, aku sudah gak kuat dengan teror ini. Aku meringkuk di lantai, dada terasa semakin nyeri. Hanya satu-satu udara yang bisa kuhirup. Bau busuk itu benar-benar menyiksa, menyakiti hidung. Aku seperti terkubur di antara mayat-mayat, bau sekali. Aku meraba seluruh tubuh. Anggota tubuhku masih lengkap. Ujarku menghibur diri. Apa aku sedang ada di alam kubur? Ya Allah, aku disiksa karena dosa-dosaku. Aku masih meringkuk di dalam gelap. Suara teriakan yang sangat nyaring terdengar lagi. Aku menutup telinga lagi dan lagi. Aku hafal betul, itu pertanda hantu nenek itu telah datang. Kuedarkan pandangan ke seluruh ruangan.
namun gelap. Tiba-tiba hening, sangat sepi. Aku kembali meraba, hanya cairan lengket yang terasa. Apa ini rambut hantu nenek itu? Aku sudah lelah. Tolong, tolong aku. Kakiku ditarik, aku terjerembab dan diseret. Kepala belakang terbentur lantai. Sakit yang teramat sakit, terasa di belakang kepala. Aku diseret begitu kencang, punggung terasa panas. Pergelangan kaki yang digenggam terasa sangat sakit. Tubuh terasa remuk, sungguh tak sanggup lagi. Lebih baik mati daripada disiksa oleh sesuatu yang tak tampak begini. Pergi! Teriakan suara seorang wanita terdengar menggema. Suara parau khas nenek-nenek terdengar menyahut. Pergi! Aku masih meringkuk menahan sakit tubuh yang remuk. Dengan sisa tenaga aku berusaha duduk, meraba dinding, mencoba berdiri. Jeritan kesakitan dari nenek itu terdengar. Aku tak tahu apa yang terjadi. Aku berjalan terpincang, berpegangan pada dinding. Cairan lengket itu masih terasa memenuhi dinding. Jangan ganggu cucuku. Teriakan wanita semakin kuat, menggema. Tiba-tiba cahaya menyilaukan mata terpancar, entah dari mana. Aku menutup mata yang sakit, masih berdiri meraba dinding. Aku masih berdiri terpaku, melihat sesosok wanita cantik yang telah berdiri di hadapanku. Ia tersenyum ramah, seraya mengulurkan tangan. Tubuhku masih bergetar, terlebih lagi cairan lengket yang sedari tadi kuraba adalah darah. Ruangan ini dipenuhi darah yang berbau busuk. Aku masih memandang ngeri. Pemandangan banyaknya bangkai kelabang menambah rasa mual, tak bisa lagi kutahan. Untuk kedua kalinya, aku mengeluarkan seluruh isi perutku. Kutatap nanar sosok wanita cantik itu. Tiba-tiba gelap. Aku membuka mata, mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan yang terasa tak asing. Aku di kamarku. Kuraba kasur yang berseprai biru itu. Aku kok bisa di kamar? Apa mama dan papa udah bawa aku pulang? Aku sungguh tak mengerti apa yang terjadi. Bergegas aku melihat cermin. Wajah pucat serta mata pandaku pun sudah hilang. Padahal aku ingat betul, sebelumnya wajahku seperti orang yang sudah meninggal. Apa ini semua mimpi? Tiba-tiba angin berhembus kencang masuk dari ventilasi, membuat kaca jendela terbuka, membentur dinding. Mama datang masuk ke kamarku. Aku begitu bahagia melihat kehadirannya. Bergegas ku peluk mama dan menangis di pelukannya. Ma, Sarah takut. Banyak hal aneh yang terjadi. Mama membelai rambutku. Air mataku mengalir. Ada hantu nenek-nenek, Ma. Dia jahat, dia jambak dan seret-seret Sarah, Ma. Sarah kira Sarah gak bakal selamat, Ma. Syukurlah semua sudah berakhir, Ma. Semua belum berakhir, saut mama. Suaranya yang berubah menjadi parau membuatku terkejut. Suara mama kok kayak suara hantu nenek itu, ucap batinku. Pelan-pelan aku melihat ke arah wajah mama. Kulitnya yang mulus perlahan berubah keriput. Rambut yang hitam mulai berangsur berubah menjadi putih. Mama, aku terjatuh karena kaget. Sarah, suaranya menggelegar. Kau bukan mamaku. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Sarah, suara lembut menyapa. Aku heran kenapa suaranya berubah. Pelan-pelan kubuka mata. Alangkah terkejutnya aku karena aku sedang berada di tepi sungai. Sungai yang terletak tak jauh dari rumah Mangdang. Aku mencoba mengatur nafas. Kemana nenek tadi? Hari mulai gelap, matahari akan tenggelam, angin dingin mulai berhembus menusuk. Aneh, aku hampir gila rasanya. Ujarku lirih. Semua sudah selesai, Sarah. Suara lembut terdengar berbicara. Kembali kupandangi seluruh area, tak ada siapa-siapa. Aku kembali mengernyitkan kening. Seketika bulu kuduku berdiri. Setelah selesai membersihkan diri, aku pun bergegas pulang. Namun langkahku terhenti melihat sosok wanita cantik bergaun putih berdiri tak jauh.
perasaan tadi tak ada siapa-siapa. Ia berbalik badan menoleh ke arahku, tersenyum manis. Semua santet dan penyakit yang dikirim padamu sudah kembali ke tuannya, ujar wanita itu. Santet? Aku tak mengerti apa yang dia ucapkan. Iya, seseorang yang tak suka pada pamanmu mengirimkannya padamu. Aku mencoba mengingat siapa yang tak suka pada Mangdang. Semua warga tampak kurang nyaman dengan Mangdang karena gosip yang beredar. Tapi aku rasa tak satu pun yang berani berbuat seperti ini. Jangankan mengirim santet, berbicara saja mereka masih takut-takut. Apa pelakunya pria itu? Pria yang melempar kaca jendela kamar Mangdang kemarin? Iya, cuma dia yang berani mencari masalah dengan Mangdang. Serah, panggil Mangdang dari jauh. Beliau tampak senang melihatku. Ternyata ada mama juga yang menyusul. Mama, Mangdang. Serah, ya Allah nak, mama senang kamu selamat. Iya ma, Serah rasanya ingin mati saja karena gak kuat dihantui sama nenek-nenek itu. Sudahlah nak, lupakan semuanya. Anggap itu hanya mimpi buruk. Mangdang tampak menangis sambil terus mengelus bahuku. Ma, papa, dan yang lainnya mana? Mangdang dan mama tampak bertukar pandang. Mereka kelihatan bingung. Kenapa ma? Kita bukan sedang berada di dunia nyata nak. Aku mengernyitkan kening mendengar jawaban mama. Maksud mama? Kita berada di dunia roh. Iya, Mangdang dan mamamu berusaha untuk mencari kamu. Takut kamu tersesat lama-lama di dunia roh. Takut kamu disembunyikan hantu nenek itu. Jadi gimana caranya kita kembali ma? Kamu tenang saja ya sayang. Berarti mama dan Mangdang punya indera keenam, bisa masuk ke dimensi lain. Sudahlah, ayo pulang. Inya, saya rasa saya ingin berhenti memelihara Inya. Mama tiba-tiba saja berlutut di depan wanita cantik itu. Saya minta maaf, bukan maksud saya melanggar janji, tapi saya rasa tidak sanggup untuk melanjutkannya. Mama menangis terseduh-seduh. Aku menjadi heran apa maksud perkataan mama. Iyo Inya, tolonglah adik saya. Mungkin Inya tahu, adik saya ini sebenarnya berat dari awal untuk menerima tanggung jawab ini. Mangdang ikut menangis. Tanggung jawab apa mah? Tanyaku heran. Sebenarnya mama yang memelihara tubuh itu nak. Mama menangis sejadi-jadinya. Seperti disambar petir di siang bolong setelah mengetahui fakta ini. Kukira Mangdang yang telah bersekutu dengan jin ternyata orang tuaku sendiri. Pantas saja Mangdang berkata, akulah si penerus perjanjian ini. Aku menggeleng tak percaya, tubuhku kembali melemas. Ya Allah ma, kenapa ma? Untuk apa? Apa segitunya mama mencintai duniawi, ingin kaya? Aku menangis terseduh-seduh. Bukan nak, mama terpaksa. Aku membuang muka, tak sudi memandang mama. Aku gak bakal pernah mau melanjutkan ini semua. Apalagi aku harus menumbalkan seseorang. Tak sudi. Semua kenikmatan yang kurasakan selama ini ternyata tak semuanya murni hasil keringat orang tuaku. Mama terpaksa nak, mama melanjutkan dari kakekmu. Kenapa harus mama? Kenapa enggak Mangdang saja? Mama menunduk dia. Semua ini musyrik ma, taubatlah mama. Mama semakin menangis. Tolonglah Inya, saya ingin mengakhiri segalanya. Mamaku kembali berlutut. Baiklah, kalau itu keputusan yang diambil, aku tak pernah memaksa. Sosok itu hilang begitu saja. Kau yakin Wardah? Tanya Mangdang pada mama. Mama menyeka air mata dan mengangguk pelan. Mangdang tampak sedih dan gelisah. Kenapa Mangdang bersikap begitu? Kenapa dia tak senang? Apa dia takut kehilangan semua hartanya? Entahlah. Matahari pagi bersinar cerah. Suasana kampung tampak lebih segar dan indah. Aku yang selesai berlari pagi dengan sahabatku Kara bergegas pulang. Aku langsung ke dapur mengambil segelas air untuk melepas dahaga. Tampak Putina sedang sibuk menyiapkan sarapan.
Pagi Mak Dang, sapaku pada Mak Dang yang baru selesai mandi. Pagi, udah siap maraton? Sudah. Mak Dang tersenyum dan berlalu masuk ke kamarnya. Mamanya sudah pulang ya nak? Tanya Putina. Sudah tadi malam, banyak kerjaan di rumah. Oh ya Bu, aku mau tanya lagi tentang tubuh. Aku menatap Putina, wajahnya berubah serius. Apa nak? Ibu kan pernah kasih tahu ciri-ciri orang yang memelihara tubuh. Nah, ibu tahu nggak syarat untuk membatalkan perjanjian itu? Putina mengernyitkan kening. Maksudnya kita mau berhenti, nggak ingin mau memelihara lagi. Oh, itu gampang mah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita, Bapak Suwardi tadi pagi. Tiba-tiba pengumuman di masjid mengagetkan kami. Ya Allah, Suwardi yang melempar kaca jendela kemarin. Ujar Putina. Dia meninggal, berarti memang dia yang mengirim santet itu. Bisik batinku. Jadi Bu, apa tadi jawaban yang aku tanya? Oh itu, yang pelihara siap mengorbankan nyawanya agar perjanjian itu selesai. Seketika aku terkejut mendengar jawaban itu. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.